kalau memang kami bertujuan mengalahkan Prabowo Gibran, ya silakan dibilang gagal. Tapi bagi kami nggak ada sama sekali tujuan itu. Makanya justru kami berpikir dirty vote ini mesti keluar biar orang paham bahwa kecurangan itu memang bukan hanya hal-hal yang didefinisikan oleh undang-undang pemilu. Ya undang-undang pemilu kan yang bikin partai-partai politik juga. Jadi waktu bikin ada kepentingan, waktu menegakkannya juga ada kepentingan, dan Bawaslu pun tidak imun dari kepentingan-kepentingan itu. Bahkan itu juga yang kami tunjukkan di dirty vote. Mudah-mudahan sih MK-nya mau membongkar segala kebijakan bansos, pengerahan aparat, segala dugaan pengerahan aparat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan MK mau. Tapi itu benar-benar tergantung pada bagaimana semua argumen itu didalilkan oleh 01 dan 03 dan bagaimana MK meresponnya. Nah, kalau kemudian serombongan akademisi sudah bersuara keras, berarti memang ada yang salah. Kalau diolok-olok, nah ini juga buat saya ke depannya mengerikan. Nanti kepakaran akan semakin diolok-olok dan gak ada gunanya. Kami nggak mau ada normal yang baru gitu. The new normal yang seakan-akan oh ya udah ada putusan kayak putusan 90 yang melanggar etik, nggak apa-apa deh, yang penting pemilunya lancar. Kalau pemikiran kayak gitu kita terima, lama-lama berulang terus kan jadi normal yang baru, dan itu yang mengerikan bagi kami ya untuk masa depan negara hukum Indonesia. Kalau kekuasaan yang besar sekali di negara presidensial seperti Indonesia ini disalahgunakan, dampaknya bisa merusak sekali gitu. Sebenarnya kan dibicarakan kekuasaan. Hukum tuh sering sekali dijadikan justru tameng untuk orang-orang yang sebenarnya melakukan kecurangan dan kejahatan. Dia berlindung di balik hukum karena hukumnya memang ya bisa saja dibengkokkan, ditafsirkan, tidak ditegakkan dengan tegas gitu. Tapi kan kebijakan itu harus evidence based. Jadi nggak bisa tuh main secara politik aja, saya mau ini, kan nggak bisa. Harus ada penelitiannya dulu. Kalau dari awal dia sudah diolok-olok dan tidak dianggap, kebijakan kayak apa ya yang bakal muncul, saya agak ngeri gitu. Halo teman-teman di podcast Keadilan TV, jumpa lagi bersama saya Jerry dan saya Arif. Wah, Bang Arif di podcast ini super spesial again and again. Super spesial, betul Bang. Kita kedatangan narsum yang cukup fenomenal dan padat sekali jadwalnya beberapa hari ini. Langsung aja Bang, kenalin Bang dah. Iya, jadi kita kedatangan tokoh perempuan luar biasa beraninya. Jadi mungkin kita udah kehilangan lama banget ya. Semenjak Kartini mungkin ada Bu Mega, sebagian orang menganggap kan. Tapi ini sekarang ada Bivitri Susanti. Selamat datang di Keadilan TV. Terima kasih. Ngeri banget disamainnya sama Bu Mega. Karena berani-beraninya itu. Gak sehebat beliau lah. Aduh, ini pertanyaan pertama nih Bivitri. Kapan rilis kedua nih Dirty Vote? Langsung ditodong. Langsung kedua ya. Keadilan TV aja yang bikin. Kita lagi ya kan. Emang Pak JK nggak jadi produserin Mbak Fitri? Gimana Mbak Fitri? Jadi ada rencana Dirty Vote kedua nggak itu? Diseriusin nggak tuh? Enggak. Waktu itu kan pas ketemu Pak JK bercanda aja, karena kan dia bilang itu cuma 25%. Terus waktu kami roadshow, kan udah roadshow ke 13 kampus gitu, udah ke beberapa daerah. Ada yang nanya, mana nih terusin, terus kami waktu itu bilang ke audiens, ya udah kalian suruh Pak JK aja yang bikin kalau memang Pak JK tahu 70%-nya gitu. Ya karena Dirty Vote kedua ini ya dari teman-teman komentar cukup ditunggu juga sebenarnya. Iya. Gayung bersambutnya sampai kapan nih katanya Mbak Fitri, kata teman-teman nih gitu. Apalagi besok kan ada pilkada kan? Iya, pilkada. Karena informasinya dan juga pendidikan politiknya sangat bagus sekali dari komen-komentar yang kami baca. Terima kasih. Nah, jadi sebenarnya Dirty Vote tuh dibiayain siapa sih Bivitri? Kita tuh patungan. Oh, patungan? Iya, jadi patungan, idenya tuh mendadak kira-kira 2 minggu sebelum peluncuran tuh. Iya. Atau kalau di Dandinya sendiri 3 minggu sebelum peluncuran ya. Tapi dia ngomong ke Ferry, terus saya, terus Uceng, kira-kira sekitar 2 minggu sebelum peluncuran. Terus patungan aja kita, jadi kita nggak ada yang dibayar. Sekarang sih patungannya udah makin banyak, jadi akhirnya ada uang transport yang dikasih gitu ya. Tapi jangan bayangkan kami seperti aktris dan aktor beneran gitu, bener-bener patungan.
Dan patungannya itu tentu saja yang mahal sebenarnya adalah alat-alat. Itu layarnya belakang kan bagus banget tuh. Itu mahal banget. Jadi patungannya di situ. Terus nggak ada funding dari 01, 03, apalagi 02 tuh nggak ada. Parpol juga nggak ada yang ngasih clear dana. Di sini ya. Clear. Ada funding dari parpol ya. Oh nggak ada, sama sekali nggak ada. Malah kami tuh karena sekarang udah patungannya makin banyak ya, jadi udah ketutup. Tadinya nombok. Pas hari keluar itu nomboknya banyak lagi karena kan ya itu alat-alat itu mahal. Sampai teman-teman yang kru, kalau kami kan emang dosen, ibaratnya tuh ya gaji pokok kami ada lah cukup. Tapi teman-teman yang kru yang memang freelancer gitu kan sebenarnya kami agak kesian. Jadi nombok di situ, terus akhirnya ada beberapa teman yang bantu lagi. Sekarang udah ketutup semua, alhamdulillah. Terus dan ya begitulah. Jadi kerjanya, idenya itu biar kebayang ya. Jadi kan keluarnya itu hari Minggu kan. Sebenarnya kami itu baru syuting hari Rabunya. Jadi semepet itu. Jadi kalau ada yang berimajinasi ini dari 6 bulan yang lalu memang ingin menghajar 02 dan seterusnya, itu imajinatif banget. Karena di netizen kan obrolan seperti itu, udah dipersiapkan lama gini. Oh enggak, sama sekali enggak. SKS itu berarti ya? Emang SKS betul. Sistem kebut semalam. Iya, Rabu syuting sampai malam banget, sampai studionya tutup. Terus Kamis masih ada yang sedikit-sedikit yang ngomong bisa dipisah-pisah. Terus udah teman-teman nggak tidur tuh ngedit. Udah, makanya kayak subtitle bahasa Inggris apalagi itu seminggu 2 minggu setelah itu kan baru bisa keisi, karena ya memang SKS banget waktu itu. Iya. Memang SKS-nya itu kan berarti kan emang sengaja diniatkan untuk dirilis. Betul, itu betul. H-1 sebelum hari H-3 sebelum hari pencoblosan. Betul. Nah, pembuatan Dirty Vote itu kan pasti ada harapan sama tim semua. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, sampai detik ini harapan itu sesuai harapan nggak? Kalau menurut kami sih sesuai harapan. Karena pasti nih ada persepsi yang salah soal harapan. Kan kami banyak yang ngeledekin tuh. Kalah Wir katanya gitu. Terus apa namanya itu udah bikin film susah-susah kalah gitu ya. Tapi sebenarnya kan tujuan kami itu bukan memenangkan siapapun atau mengalahkan siapapun. Karena kan kami bukan tim paslon manapun, bahkan tidak ikut parpol. Walaupun sekarang kami udah sama netizen udah dituduh ada parpol ini, parpol itu. Tapi sebenarnya kami enggak sama sekali. Jadi tujuan kami memang untuk edukasi atau edukasi politik lah ya. Terutama untuk ngasih ruang buat publik untuk berefleksi. Karena kan kita kan digulung tsunami informasi nih selama masa Pilpres lah, mulai dari bulan November tuh. Putusan 90 belum selesai kita berdebat di podcast, di TV segala macam. Udah debat capres 1. Debat capres 1 ada yang masih capresnya, ada yang masih tantrum kemana-mana, masih marah-marah. Udah debat kedua. Terus kita nggak pernah mikirin sebenarnya ada yang salah dengan pemilu ini. Yang nggak bisa dilihat hanya pas hari pencoblosan dan juga nggak bisa dilihat hanya dari angka. Kita kan seperti dikasih frame bahwa demokrasi itu seakan-akan cuma soal angka. Wah ini yang menang nih 58%, sekian persen. Yang ini nggak bisa lebih dari 16% dan segala macam. Mainnya di situ terus. Terus kalau misalnya kami ngomongin soal dinasti politik dari bulan November tuh kami udah ngomongin, selalu dibilang ini bukan dinasti politik kan nanti rakyat yang memilih. Jadi seakan-akan dikecilkan sekali bahwa yang namanya demokrasi itu cuma hari pencoblosan 14 Februari. Nah kami justru sebenarnya mau bilang bahwa nggak bisa tuh yang namanya pemilu itu dari awal ketika pencalonan sampai ujung 20 Oktober nanti. Dan yang namanya demokrasi lebih-lebih lagi. Bukan sekedar berapa persen, bukan angka gitu demokrasi. Kita harus bicara kualitas demokrasi. Nah jadi tujuan film ini memang untuk memberikan perspektif itu. Makanya kan kami sebenarnya sederhana kan caranya itu menjahit informasi yang sudah berserakan di mana-mana. Yang tadi saya bilang informasi itu kita semua udah dapat, tapi nggak pernah kita olah secara logis di kepala kita karena tsunami aja terus menggulung menggulung diri kita semua. Nah jadi Dirty Vote itu seperti memberikan frame, terus menjelaskan secara lebih logis,
sehingga orang bisa dapat gagasannya bahwa ya demokrasi ini substansi dong, jangan soal berapa persen aja gitu. Iya. Itu idenya. Jadi sebenarnya saya nggak menolak untuk dibilang gagal. Kalau memang kami bertujuan mengalahkan Prabowo Gibran, ya silakan dibilang gagal, tapi bagi kami nggak ada sama sekali tujuan itu. Definisi harapannya mesti dimengerti dulu sama teman. Iya, karena ini kan merasa 02 itu banyak banget kayak yang dikuliti di video itu kan. Karena mau nggak mau kan. Sebenarnya kan kami membicarakan bagaimana kalau kekuasaan yang besar sekali di negara presidensial seperti Indonesia ini disalahgunakan, dampaknya bisa merusak sekali gitu. Sebenarnya kan dibicarakan kekuasaan. Kalau diperhatikan betul, makanya ada kotak-kotaknya itu yang di 03 juga yang menteri ada salahnya juga sih. 01 kebetulan aja lagi nggak berkuasa, jadi nggak ada banyak menteri di situ. Tapi yang dibicarakan adalah kekuasaan, bahwa kemudian yang diuntungkan oleh kekuasaan tentu saja adalah karena hubungan nepotisme anaknya Jokowi, maka mau nggak mau kita ngomongin itu. Akhirnya kena deh 02, tapi sebenarnya kekuasaan yang lagi dibicarakan. Oh, tapi ini kan ya kita udah tahu semua lah bahwa Pak Bagja itu Bawaslu menganggap bahwa nggak ada kecurangan sama sekali, ya Bu. Kalau misalkan secara logika, Dirty Vote kan menjelaskan soal ada kecurangan sebagainya. Kenapa nggak ditindaklanjuti ya? Gimana perasaan tim-tim di Dirty Vote tuh? Iya, sebenarnya ya itulah ya, karena frame soal kecurangan itu beda. Mungkin bagi Mas Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, kecurangan itu secara definisi undang-undang, karena kan mereka dikasih frame-nya terlalu sempit menurut saya ya. Undang-undang itu mengatakan ya kecurangan itu sesuatu yang misalnya harus, katakanlah begini, apakah bagi-bagi susu di Car Free Day di Jakarta itu kecurangan atau bukan? Nah, tapi kan yang bagi-bagi susu pinter, dia nggak menampilkan citra diri. Jadi dia nggak pakai jaket misalnya gitu nggak ada wajah capresnya gitu. Jadi kami nggak kena loh, walaupun akhirnya kena ya oleh Bawaslu. Tapi kan trik-trik seperti itu digunakan karena batasan yang bisa dinilai oleh Bawaslu adalah undang-undang pemilu. Nah, padahal kan yang kami mau bicarakan melampaui undang-undang pemilu. Bansos memang ada di undang-undang pemilu kan nggak ada. Terus menggunakan dugaan-dugaan ancaman hukuman tindak pidana korupsi lah segala macam supaya seseorang kepala daerah langsung berubah intinya pemihakannya nggak ada dong di undang-undang pemilu. Nah, itu kan sesuatu yang memang nggak bisa dijangkau oleh Bawaslu gitu. Makanya justru kami berpikir Dirty Vote ini mesti keluar biar orang paham bahwa kecurangan itu memang bukan hanya hal-hal yang didefinisikan oleh undang-undang pemilu. Ya undang-undang pemilu kan yang bikin partai-partai politik juga. Jadi waktu bikin ada kepentingan, waktu menegakkannya juga ada kepentingan, dan Bawaslu pun tidak imun dari kepentingan-kepentingan itu. Bahkan itu juga yang kami tunjukkan di Dirty Vote. Makanya kami ngajak orang menggali beyond undang-undang gitu. Kami bertiga orang hukum, tapi justru kami belajar bahwa hukum tuh sering sekali dijadikan justru tameng untuk orang-orang yang sebenarnya melakukan kecurangan dan kejahatan. Dia berlindung di balik hukum karena hukumnya memang ya bisa saja dibengkokkan, ditafsirkan, tidak ditegakkan dengan tegas gitu. Dan bicara undang-undang juga dari informasi yang kami dapat, Mbak Fitri sama teman-teman juga udah sering memenangkan ya. Betul. Di MK, tapi nggak ada tindak lanjut kayak sia-sia gitu. Itu akan sampai kapan seperti itu? Itulah. Hukum kita di negara ini. Itulah makanya kita harus bicarakan. Itu kan tadi kan contohnya ya, waktu peraturan KPU mengenai keterwakilan perempuan itu menang di MA tuh. Menang juga di Bawaslu. Dijalankan nggak oleh KPU? Enggak. Tentang koruptor boleh nyalek lagi, menang di MA. Dijalankan nggak? Enggak. Jadi itu sangat-sangat menggelisahkan. Karena nanti lama-lama kan orang masyarakat Indonesia nggak percaya sama hukum. Yang lebih parah adalah kalau investor juga nggak mau ke Indonesia, nggak mau membantu ekonomi Indonesia, karena melihat gila ini ada putusan pengadilan. Di luar negeri kan yang namanya court decision itu nggak mungkin banget nggak dilaksanakan gitu ya. Makanya mereka bingung, kok di sini kok pemerintahnya cuek aja ya. Ada putusan pengadilan.
nanti lama-lama percayalah, bahkan orang mungkin nggak ada yang mau masuk ke Indonesia lagi melihat itu, kecuali orang-orang yang memang biasa berpraktek kotor, nyogok sana nyogok sini. Tapi kan negara-negara tertentu kayak negara yang ada di Uni Eropa atau OECD itu kan mereka terikat dengan standar bisnis etik yang kuat. Jadi nggak bisa tuh main sogok menyogok segala macam. Mereka maunya taat hukum. Nah, investor yang berkualitas seperti itu masuk ke Indonesia mungkin jadi enggan sekarang. Nanti yang masuk investor yang saya bilang tidak berkualitas, yang merusak lingkungan, nyogok sana nyogok sini segala macam. Itu yang akan menghancurkan rakyat Indonesia. Nah, itu yang sangat-sangat menggelisahkan dan makanya paling tidak bagi kami kalau udah ada film seperti Dirty Vote dan mudah-mudahan silakan aja kalau bergulir, sudah lagi yang bikin ada segala macam, silakan aja, nggak ada. Menurut saya the more the merrier gitu ya, makin banyak orang meramaikan perdebatan semakin baik supaya minimal kita bisa membincangkan ini salah loh. Kami nggak mau ada normal yang baru gitu. The new normal yang seakan-akan oh ya udah ada putusan kayak putusan 90 yang melanggar etik, nggak apa-apa deh, yang penting pemilunya lancar. Kalau pemikiran kayak gitu kita terima, lama-lama berulang terus kan jadi normal yang baru, dan itu yang mengerikan bagi kami ya untuk masa depan negara hukum Indonesia. Generasi ke depan ya, Iya. Bicara investor yang tadi berkualitas jadi enggan, minta pendapatnya juga Mbak Bivitri, kan baru seminggu lalu kan Komite HAM PBB nih mempertanyakan nih soal ada nggak pemerintah itu memeriksa tanda kutip intervensi Jokowi di pemilu. Meskipun akhirnya nggak dijawab juga ya, nggak dijawab kan? Iya, saya lihat tuh Kementerian Luar Negeri. Nah, dari sudut pandang Mbak Bivitri ini cukup terkaget atau biasa aja Mbak? Atau ini wah nih orang luar aja PBB nih sudah kritis nih tanda kutip. Iya. Saya pas waktu lihat pertama kali cuplikan itu senang karena akhirnya ada yang orang luar negeri yang memberi perhatian. Karena kalau saya sih ingin ngajak semuanya nih yang lagi nonton podcast ini untuk tidak punya nasionalisme sempit gitu. Tidak punya nasionalisme. Iya kan, soalnya kan banyak tuh narasinya kalau kita baca kalau di komen-komen netizen ya, komen-komen di media sosial kan intervensi asing katanya gitu. Padahal kan kalau menurut kami sih asing, terutama kan ini asingnya bukan sembarang asing ya, PBB nih gitu. Lembaga yang emang resmi, Indonesia juga anggota. Mempertanyakan hal seperti itu sebenarnya bagus. Gunanya adalah untuk memperbaiki sistem di Indonesia. Jadi bukan intervensi sih, kan dia hanya bertanya bahkan kemudian dicuekin. Tapi buat saya itu pertanda yang bagus bahwa sebenarnya dunia juga memperhatikan Indonesia. Dan dunia nggak kepingin ada lagi negara yang akan jatuh ke otoritarianisme, bukan lagi demokrasi gitu. Ya sebenarnya sih mudah-mudahan dengan itu paling tidak pemerintah Indonesia jadi lebih aware ya, dan jangan nanti pakai lagi nasionalisme sempit, bilangnya apa sih nih asing ikut-ikut aja segala macam. Padahal sebenarnya itu pertanda bagus bahwa kedepannya jangan sampai nih hal seperti ini terjadi terus-menerus. Nanti Indonesia kayak Korea Utara lagi 100% kan, Kim Jong Un menangnya. Atau Rusia berapa 80 berapa persen sekarang. 87% menangnya. Udah menang itu kan juga diketawain sama dunia. Menurut saya Indonesia ya belum jadi tertawaan, tapi kan jangan sampai kita kan tidak race to the bottom ya, main jelek-jelekan gitu. Jadi menurut saya itu kayak lampu kuning lah, udah cukup nih. Kedepannya kita perbaiki dong demokrasi kita, jangan nanti kita jadi bahan tertawaan. Pihak Kemenlu sih nggak menjawab, alasannya waktunya tidak sempat katanya. Nah kaitannya dengan itu lagi Mbak Fitri soal PBB itu kan bisa mempengaruhi, tadi Mbak Fitri bilang investor yang berkualitas jadi wait and see atau jadi bertanya-tanya. Akhirnya kan berdampak sama ekonomi kita ke depan dan demokrasi juga jadi lebih degradasi lagi kan begitu Mbak Fitri kan. Nah gimana mau harapan kita diperhatikan sama pemerintah yang soal pendapat Komite HAM itu. Sedangkan guru-guru besar aja kayaknya belum cukup diperhatikan Mbak Fitri ya. Yang civitas-civitas ini para guru besar terakhir UGM. Malah dikerdilkan gitu ya,
diolok-olok. Aduh, saya tuh sedih banget loh. Itu namanya matinya kepakaran tuh udah benar-benar makin kelihatan ya. Matinya kepakaran kalau di media sosial ya oke lah gitu ya, karena ya mungkin kita memang masih punya PR banyak di pendidikan kita. Tapi kalau yang mengolok-olok itu adalah pemerintah, kan waktu itu terjadi kan di TV kan. Yeah. Ataupun kalaupun tidak pemerintah tapi politikus lah gitu ya. Itu kan udah tanda bahaya menurut saya, karena kalau kita baca zaman-zaman Perang Dunia Kedua aja tuh, kalau pernah baca Julian Benda soal pengkhianatan kaum intelektual, itu kan sebenarnya waktu itu udah ada kritik bahwa kaum intelektual harus bergerak nih, pas kok Hitler dulu melakukan Holocaust kayak gitu, intelektual diem aja. Artinya memang sudah diakui di seluruh dunia bahwa kaum intelektual biasanya akan bersuara ketika dia perlu bersuara. Dia nggak akan cawe-cawe detail, mungkin dia ngasih bantu pemerintah. Saya kan sebenarnya bantu juga, kemudian dituduh katanya anak buah Pak Mahfud. Padahal kan itu saya membantu Pak Jokowi loh waktu itu loh, sebagai tim percepatan reformasi hukum. Kebetulan yang mengepalai sesuai bidangnya namanya Menko Polhukam. Kebetulan lagi Pak Mahfud, belum menteri lain kan. Itu kan jabatan ya. Nah, tapi akademisi biasanya melakukan hal itu, membantu pemerintah, kadang-kadang mengkritik, kadang-kadang saya ngajar Lemhanas lah, lembaga administrasi negara lah. Tapi kalau memang harus dikritik, mengkritik. Nah, kalau kemudian serombongan akademisi sudah bersuara keras, berarti memang ada yang salah. Kalau diolok-olok, nah ini juga buat saya ke depannya mengerikan. Nanti kepakaran akan semakin diolok-olok dan gak ada gunanya. Terjadi teror juga kan Mbak Fitri kan? Teror. Prof Kuncoro kita lihat di media. Iya. Dan yang juga sedih tuh waktu sedih. I take it too personally, tapi saya sedih juga sih melihat waktu debat beberapa kali kan memang iya, kepakaran tuh benar-benar diolok-olok, diledekin profesor gitu ya, kayak apa, memisahkan betul antara seorang guru besar dengan, lepas dari siapa orangnya ya, tapi kan artinya memang kepakaran itu tidak diperhitungkan, padahal bikin kebijakan pasti harus pakai kepakaran. Bukan soal gelarnya ya, tapi kan kebijakan itu harus evidence based. Jadi nggak bisa tuh main apa secara politik aja, saya mau ini kan nggak bisa, harus ada penelitiannya dulu. Kalau dari awal dia sudah diolok-olok dan tidak dianggap, kebijakan kayak apa ya yang bakal muncul, saya agak ngeri gitu. Saya nggak bayangin kalau misalnya akhirnya orang-orang yang guru besar ini mangkir dari negara gitu. Betul. Ya itu gimana itu nanti ya? Mungkin kan orang-orang mungkin akan meledek, ya lagi-lagi ya kalau di media sosial banyak yang dari dulu kemana aja gitu misalnya. Padahal orang-orang kayak Prof Kuncoro, Prof Harkristuti, segala macam orang-orang itu luar biasa. Mereka mendidik, bahkan politisi juga banyak yang udah bergelar segala macam, mereka pembimbingnya loh gitu. Jadi nggak baru sebenarnya keterlibatan mereka. Cuma mereka sekarang bersuara lebih keras dan rame-rame karena mereka melihat nih perlu ada tanda bahaya nih buat negara ini. Sebenarnya begitu tuh. Nah, betul ngerinya nanti kalau misalnya diolok-olok, mereka juga merasa ya udahlah saya nggak usah ikut campur. Itu kebijakan kayak apa saya nggak kebayang. Iya. Saya kan juga peneliti hukum dan kebijakan ya. Jadi belajar betul bahwa memang itu membuat undang-undang, bikin peraturan pemerintah, peraturan daerah, kebijakan apapun harus pakai riset. Dan itu yang saya ngeri nanti nggak digunakan lagi secara maksimal gitu. Nanti saya mau food estate bikin, nggak ada ini sebenarnya apakah memungkinkan atau tidak, siapa yang ngerjain, hal-hal seperti itu yang saya bayangkan ke depannya bisa terjadi. Ini kalau kepakaran ditinggalkan. Mbak Fitri bicara tentang lembaga riset. Mbak Fitri kan juga sebagai pakar dan peneliti juga ya, sudah berkontribusi banyak lah soal khususnya hukum di negara. Selama pemerintahan Pak Jokowi ini, menurut pengamatan Mbak Fitri udah sejauh mana sih perhatian negara terhadap kondisi peneliti di Indonesia? LIPI, BRIN, Perhimpunan Periset Indonesia. Iya, sebenarnya banyak sekali yang kacau. Jadi misalnya transformasi dari LIPI ke BRIN aja itu sebenarnya menimbulkan banyak kekacauan loh. Jadi karena BRIN itu kan seperti wadah yang
mengelola semua lembaga penelitian, nggak hanya LIPI kan, kayak Eijkman gitu ya, segala macam lah. Nah kemudian dikelolanya secara lebih birokratis. Jadi tujuannya bukannya untuk memajukan kualitas penelitian, terutama bagi masyarakat, tapi lebih banyak untuk mengelola penelitinya itu sendiri. Jadi lebih sulit untuk bergerak gitu loh. BRIN kalau ada potensi ke situ malah. Ada. Jadi sebenarnya udah beberapa riset sudah menunjukkan itu. Nah, itu yang juga membuat kami prihatin. Makanya sebenarnya ya kalau perhatikan deh, beberapa peneliti di lembaga negara nih, itu mereka mengubah nomenklaturnya, bukan peneliti lagi, supaya mereka nggak masuk dalam wadah BRIN. Yang tadi itu. Jadi misalnya peneliti di DPR itu sebenarnya ada yang bukan politisi ya, ada namanya Badan Keahlian DPR. Di dalamnya tuh ada perancang undang-undang, legislative drafters, ada peneliti, ada analis kebijakan, ada analis anggaran. Nah yang peneliti berubah nomenklaturnya sekarang supaya nggak masuk BRIN. Karena kalau masuk BRIN nanti ya mereka nggak di Badan Keahlian lagi. Peneliti di Mahkamah Konstitusi itu mereka bagus-bagus juga, banyak teman saya di situ. Mereka mengubah nomenklaturnya juga. Jadi namanya sekarang kalau nggak salah asisten hakim atau apalah gitu ya. Supaya juga tidak dikontrol oleh BRIN, karena mereka jadi nggak punya independensi, nggak punya fleksibilitas, karena kan namanya penelitian tuh nggak bisa diatur secara kaku ya. Nanti hasilnya nggak akan bagus. Ini bukan dasarnya, saya bukan kecurigaan ya, tapi namanya penelitian. Ada riset tadi. Pasti nggak mungkin diatur misalnya secara ketat, misalnya harus ngasih kwitansi untuk semua bukti gitu. Padahal banyak kalau kami wawancara dengan orang-orang di desa misalnya ya, ngopi-ngopi dan seterusnya. Yang penting adalah outputnya itu ada, bisa dipertanggungjawabkan dan berdampak. Nah itu yang menurut kami kurang di Indonesia. Tapi bukannya BRIN itu sebenarnya untuk memajukan ini ya penelitian di Indonesia, Bu ya? Niatnya seperti itu, tapi desainnya itu, desain organisasinya. Jadi saya sama teman-teman di PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, itu sempat bikin penelitian soal itu. Jadi kami menawarkan beberapa desain kelembagaan yang menurut kami setelah riset ada beberapa FGD itu akan lebih baik. Tapi bukan opsi itu yang diambil. Iya, jadi sekarang lebih birokratis lah gitu. Iya, saya ngikutin waktu awal pembentukan BRIN itu kan dari kementerian apa kan semua ditarik-tarikin tuh kan untuk akhirnya tergabung di BRIN. Niatnya bagus. Makanya kami awalnya menyokong, tapi desain kelembagaannya yang kemudian tidak bisa memfasilitasi supaya riset di Indonesia itu lebih itu kan punya dampak. Poin pertama dari indikasi kekacauan di pemerintah. Kira-kira ada pendapat yang lain nggak, Bu? Kekacauan berikutnya sama soal kondisi peneliti ini. Kampus juga. Kampus itu kan dampaknya ke penelitian ya. Jadi kan dosen itu kan bukan hanya mengajar, tapi juga harus ada yang namanya pengabdian masyarakat sama penelitian. Dosen tuh harus melakukan 3 itu. Tridharma perguruan tinggi kan. Nah tapi sekarang ini bahkan saya ini dosen swasta ya, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Kalau saya sebut aja 2 lagi di Dirty Photo, Mas Uceng sama Ferry kan dia PNS karena Andalas sama UGM ya, Universitas Negeri. Tapi bahkan saya yang swasta pun satu kampusnya harus diakreditasi. Yang kedua saya sendiri juga harus punya yang namanya jabatan fungsional. Jadi ada nomor induk dosen nasional resmi gitu ya. Nah itu tuh harus ngumpulin kredit segala macam. Nah poin saya adalah banyak juga cara pengumpulan kredit, cara akreditasi yang juga tidak menurut saya tidak membuat kampus-kampus itu lebih berdampak pada masyarakat. Jadi kami itu disibukkan ngisi aplikasi. Iya, sibukin ngurus Sinta aja, Bu ya. Ngurus aplikasi ini itu, kalau kelupaan hangus. Terus tadinya kan saya bukan dosen ya, baru tadinya memang peneliti aja, baru kemudian jadi dosen. Jadi saya baru ngerti sekarang bahwa kenapa dosen tuh suka minta sertifikat. Sertifikatnya harus diupload, kalau nggak diakuin bahwa kita sudah melakukan suatu hal gitu. Jadi birokratis sekali dan banyak dosen yang waktunya habis untuk mengisi aplikasi dan segala macam itu,
sehingga akhirnya sangat jarang melakukan penelitian yang berkualitas. Itu juga jadi masalah. Sementara di sisi lainnya banyak politisi yang bisa dengan mudah dapat gelar doktor honoris causa, profesor honoris causa, sementara yang beneran ngajar, penelitian, pengabdian masyarakat justru disibukkan dengan birokrasi yang berlebih-lebihan. Jadi apa yang mesti dirubah menurut Mbak Fitri agar lebih baik, kekacauan itu biar dihindari? Mungkin sebenarnya sih kalau misalnya di pertama misalnya ya, aplikasi-aplikasi itu tuh kalau ini kan ganti-ganti terus. Saya udah mulai familiar dengan satu sister terus berubah lagi. Baru lagi nih, baru sekitar 2 bulan lalu berubah lagi. Kan kami melihat apa ini cuma proyek ya. Kan aplikasi pasti pakai uang kan, ada anggarannya gitu. Kami jadi mikir kenapa sih seribet itu, dan itu ada dan beda-beda, ada yang buat jurnal sendiri, ada yang buat kredit Japfung itu jabatan fungsional sendiri. Nah maksud saya karena saya punya pengalaman juga fellowship di luar negeri gitu ya, saya merasa kok di luar negeri nggak seribet ini, tapi kok mereka banyak menelurkan penelitian yang berkualitas bahkan jadi rujukan kita di sini. Artinya mungkin itu yang harus dibongkar tuh, dibuat lebih birokrasinya itu ya. Birokrasinya dibongkar. Jadi kalau orientasinya adalah pendidikan ya fokus di substansi pendidikannya gitu, jangan di prosedurnya. Ya kita kembali ke soal pemilu nih Bu. Di beberapa negara mungkin ketika ada kecurangan 1 suara pun itu bisa membatalkan ya. Tapi di Indonesia ini kan banyak juga orang yang mengatakan bahwa ya percuma di MK gitu. MK bukan Mahkamah Konstitusi, bahkan sama belakang ada Mahkamah Keluarga, ada mau juga Mahkamah Kalkulator ya kan. Itu apa sih Bu sebenarnya yang terjadi di MK Bu? Di MK yang terjadi ya memang dia itu kalau untuk pemilu dia seperti mahkamah kalkulator sih. Karena jadi 2 hal deh kalau mau bicara yang terjadi di MK, bahwa mereka sudah dibajak, menurut saya itu real. Makanya putusan 90 yang meloloskan Gibran bisa keluar itu kan dibajak sebenarnya. Dan bagaimana pembajakan itu dilakukan, indikasinya banyak sebenarnya. Mulai dari ketua MK yang menikah dengan adik presiden itu kami udah lapor juga loh waktu itu. Cuma dicuekin karena nggak ada MK-MK-nya. Terus waktu itu ada salah seorang hakim yang digantikan di tengah jalan. Pak Aswanto digantikan oleh Pak Guntur Hamzah. Itu ilegal. Ilegal itu. Kami juga sudah melaporkan juga. Sudah waktu itu diundang oleh Pak Mahfud, jadi semua mantan hakim dan akademisi hukum tata negara diundang. Kami udah bilang, Pak jangan dilantik oleh Pak Jokowi, ini melanggar hukum sebenarnya. Tapi dilantik ya. Dan ternyata kalau lihat film Dirty Foot bagian akhir kelihatan betapa move-nya Guntur Hamzah itu waktu itu. Nah jadi pembajakan itu real. Tapi yang kedua memang kalau soal pilpres mereka itu dibilang mahkamah kalkulator karena memang lebih banyak fokus bukan ke hal-hal yang sifatnya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Mereka belum pernah mau tuh di pilpres ya. Kalau pilkada mereka pernah ada yang mengakui ada TSM, terus ada pemungutan suara ulang. Tapi kalau di pilpres waktunya pendek lagi 14 hari. Jadi mereka biasanya nggak akan mampu juga untuk menggali ke kebijakan, dan akhirnya hanya memperdebatkan soal misalnya C hasil di sana begini dicurangi, C hasil di sana di TPU segini, di kecamatan ini ada berapa ribu, kecamatan itu berapa ribu dulu. Dan kalau berasumsi bahwa tidak ada kekuasaan yang disalahgunakan mungkin itu baik-baik saja. Tapi sekarang masalahnya yang disalahgunakan tuh dari awal banget. Dan itu nggak bisa disentuh oleh MK. Kecuali kalau mereka sekarang membuat terobosan, ini yang kami dorong ya, mudah-mudahan ya, kami nggak tahu lah. Sekarang kan udah Pak Soehartoyo itu saya tahu betul orangnya bagus gitu ya, terus ada Saldi Isra masih di situ dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sih ada terobosan. Tapi yang sudah termasuk 2019-2014 itu mereka nggak bisa masuk ke dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Gitu. Jadi yang kebijakan tuh mereka nggak bisa. Meskipun tim 01, 03 udah nyiapin ribuan pengacara, pesimis Bu? Saya masih setengah-setengah lah. Maksud saya gini, saya sih
pesimis kalau memang 8 hakim itu, karena yang satu kan sekarang nggak bisa ikut pemilu ya. 8 hakim itu sangat progresif sehingga mereka akan bikin terobosan. Itu bisa saja, makanya 50-50, bisa aja ada perubahan kalau mereka sangat-sangat progresif. Tapi mengharapkan mereka membalik dengan sangat cepat tentu sangat susah, apalagi waktunya terbatas 14 hari. Iya. Gitu. Ya harus ngumpulin banyak banget bukti dan sebagainya. Iya, dulu 2019 ingat nggak? Mereka tuh sampai sidangnya sampai subuh. Iya benar. Karena 14 hari. Iya. Terus saksi dibatesin karena 14 hari juga. Jadi ya terlalu inilah. Nanti saya khawatirnya kita hanya berharap pada itu, pada MK gitu ya. Padahal yang dibicarakan ini yang sifatnya kebijakan. Yang kayak tadi saya bilang, mudah-mudahan sih MK-nya mau membongkar segala kebijakan bansos, pengerahan aparat, segala dugaan pengerahan aparat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan MK mau. Tapi itu benar-benar tergantung pada bagaimana semua argumen itu didalilkan oleh 01 dan 03 dan bagaimana MK meresponnya. Iya. Dan teman-teman Dirty Vote juga diajak juga Bu ya untuk kami diajak diskusi ya. Tapi juga diskusi ya. Tapi kami bukan tim. Jadi sebenarnya ajakan menjadi tim secara informal ada, tapi kami justru ingin supaya tim Dirty Vote juga merasa nyaman dengan semuanya. Justru kami tolak. Jadi untuk menunjukkan bahwa nggak ada niat saya pribadi atau Mas Uceng untuk cari uang dari Dirty Vote. Kan nanti ada dugaan begitu dong. Tuh tuh 3 orang itu afiliasi bikin film maksudnya biar dapat duit nih. Karena kan kalau jadi ahli atau apa dibayar. Bukan itu. Jadi kami udah menolak. Iya, tapi kalau diminta pendapat it's okay. Diminta pendapat kan biasa. Di berbagai diskusi itu udah banyak yang kami share juga. Iya. Makanya langkah tepat mungkin hak angket ini langkah tepat ya. Iya, betul. Daripada akhirnya di MK begitu. Betul. Nah, bicara hak angket, Mbak Bivitri ada pertanyaan. Kan ada rencana ini DPR lagi menggulirkan hak angket. Temanya kan tentang kecurangan pemilu lah dorong. Yang jadi pertanyaan adalah semestinya menjadi subjek penyelidikan DPR itu terkait kecurangan pemilu KPU-nya atau Presiden Jokowinya? Presiden Jokowi. Karena yang pertama KPU-nya sendiri secara kelembagaan dia memang nggak bisa diangket. Karena dia lembaga negara independen. Dulu kan kami lawan juga waktu DPR mau mengangket KPK. Tapi kemudian MK memutuskan KPK bisa diangket. Kalau KPU debatable, tapi menurut kami memang nggak strategis kalau yang disasar KPU. Karena memang pasal 20A Undang-Undang Dasar, pasal 79 Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD itu bilangnya memang hak angket itu untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang ataupun kebijakan. Jadi memang hak angket itu cara legislatif untuk mengawasi eksekutif. Nah, dan itu satu. Tapi yang kedua juga kita harus ingat yang mau diselidiki itu kan kebijakan-kebijakannya Jokowi. Soal bansos. Menurut saya itu yang lebih penting yang nggak bisa disentuh MK itu. Soal dugaan pengerahan aparat, dugaan penggunaan ancaman hukuman KPK dan kejaksaan untuk politisi dan seterusnya. Itu yang lebih tepat forumnya memang hak angket dan lebih tepat kalau presiden yang diangketkan. Nah soal bansos ini tadi Mbak Bivitri buat informasi ke teman-teman juga, dana bansos ini yang dibagikan itu harus persetujuan DPR atau enggak sih Mbak sebenarnya? Persetujuan DPR betul. Nah cuma yang aneh, makanya soal penjadwalan kalau soalnya. Jadi yang aneh saya kemarin nanya karena kan kalau anggaran itu rumit ya. Saya sendiri karena bidang studi saya bukan anggaran, saya nanya sama teman yang bidang studinya anggaran. Pertama ada yang namanya siklus anggaran yang ketat sekali. Siklus anggaran itu benar-benar waktu-waktu yang Agustus harus ini. Terus nanti boleh ada APBNP sekitar bulan September misalnya begitu ya dan seterusnya itu ada jadwalnya yang ketat sekali. Nah, jadi betul DPR memang mengalokasikan bansos. Tapi bahwa makanya ini mesti diselidiki kan, mesti ditanya ke presiden bahwa kemudian ada instruksi untuk merealokasi anggaran lain di tempat lain untuk dikeluarkan untuk bansos dan kenapa dikeluarkannya pada bulan Januari dan Februari
ada yang ditarik kan, seharusnya keluarnya sampai Juni, Juli gitu, ditarik semua. Termasuk bantuan langsung tunai ya, itu yang juga luar biasa. Itu semua memang hal-hal yang mesti dipertanyakan. Bolehkah presiden? Iya, karena DPR memang nggak sedetail itu. DPR akan maksudnya DPR itu dengan kapasitas mereka sebagai legislatif akan menyetujui APBN-nya apa tuh istilahnya ya, gelondongan besarnya. Nah, detailnya pelaksanaannya memang di pemerintahan. Walaupun gitu. Pemerintah dengan alasan darurat. Ya makanya DPR kemudian harus mempertanya darurat apa? Kan selama ini dialog itu nggak pernah ada. Jadi makanya saya sama teman-teman juga sangat mendorong hak angket justru karena itu. Kami merasa kalau DPR-nya berfungsi dengan baik kan mereka ada fungsi pengawasan, ada fungsi anggaran juga. Bulan-bulan Januari mereka sebenarnya bisa loh DPR gitu loh, kuat banget di Undang-Undang Dasar manggil presiden ataupun pembantu-pembantunya, menteri keuangan gitu. Ini kenapa nih begini? Nggak boleh nih begini misalnya ya. Kan tapi waktu itu nggak, diem aja. Jadi kami jadi ingin mendorong supaya ayo dong DPR jalankan dong fungsi pengawasan kalian. Jadi kan selama Pak Jokowi memerintah ini kan memang DPR-nya diem-diem aja, ya kan? Maksudnya satu-satunya presiden yang nggak pernah dapat hak angket, Bu. Pernah sih, pernah, tapi gagal. Tapi gagal. Jadi dan undang-undang juga kan, misalnya dia bilang, oh saya mau pindah ke IKN, jadi deh sebentar 40-an hari itu jadi undang-undang. Terus oh saya mau ngasih konsesi untuk beberapa perusahaan tambang batubara, 6 hari jadi revisi undang-undang minerba. Kita nggak ada yang tahu. Jadi DPR-nya sama sekali nggak punya fungsi pengawas, bukan nggak punya, maksud saya tidak menjalankan fungsi pengawasannya itu. Nah kami pengen, ayo dong DPR nih ke depannya kalau dia begitu terus pada masa pemerintahan yang akan datang lebih bahaya lagi. Iya. Pikiran blow on saya ya Bu, kenapa sih harus ada orang yang menolak hak angket gitu Bu? Ya kenapa gitu, maksudnya kenapa harus takut gitu? Kalaupun misalkan enggak curang 02 misalkan, ya kenapa harus takut, itu yang pertama. Yang kedua, kalau akhirnya menolak hak angket terus masyarakat juga enggak percaya gitu ya Bu terhadap pemimpinannya, itu akan seperti apa? Karena jutaan orang itu Bu, yang diwakili jutaan orang. Jadi agak aneh aja ketika ada orang yang menolak setuju, ya? Menolak hak angket pada memilih hak angkut kan. Baik lagi bicara soal demokrasi, Mbak Fitri izin kami menanyakan pendapat. Sebenarnya pemerintahan sekarang ini yang berjalan, Pak Jokowi udah masuk kategori rezim otoritarian nggak sih? Kalau menurut saya sih udah masuk ya. Sebenarnya ciri-ciri rezim otoriter itu di era negara demokrasi seperti apa sih? Ya itu dia. Jadi kalau menurut saya sudah masuk dengan alasan satu, dia sudah mematikan lembaga-lembaga yang bisa mengawasi kekuasaan. Jadi bedanya demokrasi sama otokratisme ataupun otoritarianisme kan ketika kekuasaan nggak bisa dicek. Nah itu kan dia matikannya secara sistematis. DPR misalnya menurut saya dimatikan tuh sistematis. Dibikin koalisi yang terlalu besar, nanti udah gitu udah diusulin lagi nanti koalisi yang akan datang mau dibikin besar juga kan oleh PSI. Iya. Kami singgung nanti. Mbak Fitri udah bukan duluan. Iya. Itu bikin DPR nggak menjalankan fungsi tadi kan. Mau presiden mau apa aja dikasih gitu. Terus yang kedua juga dia juga membungkam masyarakat sipil. Jadi memang ada orang yang bilang loh, Anda ini masih bisa ngomong mengkritik saya maksudnya. Berarti kan nggak ada pembungkaman. Nanti dulu pembungkamannya itu mesti dilihat jangan hanya pada individu-individu yang memang masih bisa mengkritik sekarang, tapi lihat risetnya. Beberapa riset misalnya ya, Shrinking Civic Space dari Amnesty International itu dari tahun 2020 sudah mencatat mengecilnya ruangan kebebasan sipil. Terus jangan lupa kalau kita lihat demokrasi indeks, baik yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit itu yang paling terkenal sama Freedom House, turunnya luar biasa, luar biasa. Dan di mana angka Indonesia jeblok? Civil liberty. Ketika orang-orang nggak bisa berbicara bebas. Nah jadi kalau orang-orang bilang tapi
Bivitri bisa tuh ngomong, terus siapa sih yang suka dijadi, Rocky Gerung masih bisa tuh nggak ditangkap. Nanti dulu kan kami ini harus diakui banyak yang mengawasi. Tapi orang-orang di lapangan yang misalnya teman-teman di Banyuwangi yang di Pakel ya, yang dibungkam, dikriminalisasi karena mereka menolak untuk pembangunan proyek di situ. Atau misalnya kelompok-kelompok di Rempang yang waktu itu demonstrasi dikasih gas air mata. Banyak sekali itu, datanya ada semua, kalau di Google sebentar pasti kelihatan. Nah, jadi itu risetnya sudah banyak, dan ini yang juga menguatkan bahwa sudah cenderung ke otoritarianisme ketika suara orang-orang itu dibungkam ketika mengkritik. Dan yang paling kelihatan kan waktu Haris Fathia. Haris Fathia tuh kami sangat mengapresiasi hakimnya, tapi kan si pejabat yang dikritik nggak peduli. Dan by the way sekarang juga putusan itu dikasasi oleh jaksa. Diproses kalau nggak salah deh. Masih diproses, jadi belum bebas betul gitu ya. Itu baru putusan pengadilan negeri kan. Nah, jadi lihatlah itu contohnya bagaimana otoritarianisme itu berjalan gitu. Iya, saya juga nggak bisa ngebayangin. Ada beberapa video cuplikan di TikTok itu kan. Mbak kan pernah aksi Kamisan gitu ya. Iya kan, beberapa kali misalkan saya ikut juga pada masang foto Pak Prabowo gitu ya, sebagai yang diduga pernah melanggar HAM gitu ya. Hari ini kan mengadu ke Pak Jokowi bahwa ini loh ada orang yang diduga gitu ya. Besok kan Pak Prabowo, Bu. Iya, ngadunya ke siapa ya? Bingung kan? Iya, itu gimana ya? Makanya agak pusing juga orang-orang mungkin ya. Iya. Bicara nyambung ke Bang Arif tadi, kebebasan sipil nih Mbak Fitri. Kebebasan sipil. Kita berandai-andai. Ini podcast ini teman-teman buat info juga. Di taping, direkam menjelang real count KPU. Oh iya. Iya kan Mbak Fitri. Nah, kita berandai-andai jika memang resmi Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden 5 tahun ke depan, kebebasan sipil itu akan seperti apa? Semakin terancam atau lebih baik menurut Mbak Fitri? Lebih baik sih pasti enggak. Karena instrumen, saya bilang pasti tidak, karena data saya adalah bagaimana instrumen hukumnya memang masih dipertahankan. Jadi kita lihat undang-undang ITE, dia kan baru direvisi nih, tapi revisinya bukannya sesuai dengan tuntutan supaya ruang masyarakat sipilnya membesar lagi, tapi malah memperkecil. Terus KUHP baru yang akan berlaku 2026 bulan Januari. Itu juga akan memperkecil lagi ruang gerak masyarakat sipil. Kemudian juga itu di satu sisi ya untuk kebebasan berpendapat dalam konteks hukum pidana. Tapi jangan lupa juga ada ide-ide misalnya bagaimana ini kayak mau di fungsi ABRI mungkin akan kembali. Ya kan, ada misalnya di Undang-Undang ASN yang direvisi November 2023 lalu, itu memang TNI bisa menjabat jabatan-jabatan di sipil. Terus ada ide lagi, walaupun baru ide ya, untuk membentuk lagi komando-komando teritorial, menambah komando teritorial. Jadi kita mesti membacanya dari aspek itu, nggak hanya instrumen hukum, tapi juga institusi-institusi yang mungkin akan juga menguat untuk memberikan tekanan-tekanan pada masyarakat sipil. Belum lagi yang model preman-preman. Ingat nggak YLBHI dan ICW didatangi oleh mahasiswa yang ternyata kemungkinan besar bukan mahasiswa. Yang diduga, tentu saja belum ada bukti yang secara hukum, tapi beberapa teman-teman yang melakukan investigative journalism bisa mengaitkan orang-orang itu dengan kekuatan negara gitu. Nah, jadi kan buat saya itu udah jadi penanda bahwa nggak akan lebih baik. Mungkin masyarakat sipilnya bisa bertahan, jadi survival mode gitu ya. Tapi membaik rasanya sulit, kecuali hal-hal itu tadi yang saya sebut dibongkar. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, diam atau lawan, Mbak? Lawan dong, harus banget ngelawan. Karena ya kalau diam itu yang mengerikan bukan hanya keselamatan kita, manusia-manusia di Indonesia, tapi juga ini, pikiran kita.
Jadi ada teman saya, ini saya I have to give credit to him karena dia ngomong, dia bilang, tahu nggak sih yang dihack itu bukan Sirekap, bukan medsos kita, yang dihack adalah pikiran kita. Wah, itu bahaya. Maksudnya nyadar nggak sih bahwa dari TikTok kan paling luar biasa ya. Dari TikTok, dari banyak tempat lah, kita dikasih gagasan-gagasan yang itu tadi menormalkan kecurangan, udah nggak usah ngomong lah, yang penting pemilunya lancar gitu kan. Propaganda itu. Itu kan buat saya itu kayak menghack pikiran kita, menganggap bahwa kecurangan itu ya nggak apa-apa lah, udahlah nggak apa-apa lah gitu. Ada yang demo ICW, ya udah nggak apa-apa lah. Mungkin nanti orang-orang yang bersuara kebenaran, profesor-profesor misalnya memang nggak mau melihat persatuan dan kesatuan di negara ini. Jadi ada ide-ide yang ngaco, yang sesat betul, yang merusak demokrasi, yang kalau nggak kita lawan nanti akan jadi ide baru yang akan diterima oleh adik-adik, anak-anak cucu kita gitu kan, sehingga membuat pikiran-pikiran demokratis dan pikiran dan akal sehat secara umum jadi makin minim di Indonesia, dan itu yang mengerikan buat saya. Jadi harus dilawan betul. Dan propaganda tadi malah jadi sebuah kebenaran di generasi berikutnya. Itu Iya, yang normalnya. Iya, itu ngeri. Cuci otak ya, Iya. gitu kan? Iya. Karena saya ngobrol sama beberapa Gen Z, saya kan bukan Gen Z tentu saja. Saya nanya, benar nggak sih asumsi kami Gen X gitu bahwa kalian tuh menganggap benar apa yang beredar di TikTok, di media sosial lainnya? Mereka bilang iya. Jadi berarti memang benar harus dilawan, paling tidak secara narasi gitu ya. Kita kembalikan lagi, belajar sejarah lagi dong misalnya gitu. 98 tuh kayak gimana sih, terus tahun 70-an malari tuh tahun 74 gimana sih, itu kan kayaknya juga berkurang sekali. Dan itu yang jadi kita melawan tuh, jangan bayangkan melawan itu kekerasan, tapi kan melawan dengan pikiran. Jangan sampai orang Indonesia makin bodoh-bodoh, makin gak pakai akal sehat. Itu juga cara melawan yang penting sekali. Mbak Bivitri percaya nggak sih di Indonesia itu orang bodoh dipelihara? Oh iya, saya percaya itu. Makanya yang berkali-kali lagi kami suarakan itu adalah, ini adalah pembodohan struktural, kemiskinan juga kemiskinan struktural. Iya, massal. Dipelihara gitu. Iya. Karena memang orang yang lapar akan semakin mudah untuk diajak ngapain aja. Ya makanya makan siang gratis jadi sangat menarik gitu kan, ketimbang misalnya jangan sampai kita banjir lagi karena ada krisis iklim. Itu kan gagasan besar gitu. Tapi buat banyak orang, mendingan gue pilih yang ngasih makan siang gratis deh, bodo amat deh soal pulau-pulau yang tenggelam karena krisis iklim gitu misalnya. Padahal climate action di sini lebih bahaya ke depannya. Bahaya banget. Tapi kan jadi kemiskinan itu memang menurut saya dipelihara. Kenapa dipelihara? Karena menurut saya pemerintah negara itu punya sebenarnya kemampuan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik, membuka lapangan pekerjaan, jaring pengaman sosial, tapi nggak digunakan secara maksimal. Ya misalnya tadi bansos, saya nggak anti bansos sama sekali nggak, karena saya tahu banyak sekali orang yang memang miskin gitu ya. Tapi kan itu dipolitisasi, dipergunakan untuk tujuan-tujuan pribadi gitu. Nah itu yang saya maksud dengan memang jadi dipelihara kemiskinan dan kebodohan-kebodohan ini. Jadi saya nggak menuduh ada orang nih goblok-goblok banget loh, nggak kayak gitu ya. Tapi memang itu sesuatu yang harusnya bisa diubah oleh negara, tapi mereka nggak lakukan itu. Justru ya nggak apa-apa lah, didiemin aja kan. Karena nanti gampang diolah. 5 tahun sekali diolah. Diperbanyak justru kan posisinya kan. Yang ngoleh itu termasuk peran oligarki nggak sih Mbak Fitri di negara kita ini? Cukup tajam nggak sih? Oh iya, sangat tajam. Karena kan kalau berbicara yang lagi heboh tuh misalnya di tambang-tambang nikel yang merusak lingkungan. Itu kan sebenarnya kan oligarki tuh. Orang-orang yang menggunakan negara untuk memperkaya diri mereka sendiri. Karena cek aja siapa aja yang punya itu. Akan kelihatan semua kok itu. Yang ada di jajaran pemegang kekuasaan lah gitu. Karena ada beberapa pernyataan, saya kutip juga, satu oligarki sudah mengontrol, menyetir kekuasaan yang lemah. Jangan anggap demokrasi di negara itu ada. Setuju Mbak Fitri itu ya? Oh iya, setuju sekali. Karena
Yang terjadi memang selama masanya Pak Jokowi ketika bikin undang-undang yang tadi saya sebut itu kan sebenarnya yang mengontrol itu oligarki. Oligarki itu kan sederhananya ketika sekelompok orang dia seperti mengontrol jalannya negara ini karena dia ingin memperkaya kelompoknya. Iya. Dan hari ini oligarki udah terang-terangan show up gitu ya, mengatakan ya kita dukung 02 sepertiga ekonomi kan Pak Boy Thohir itu kan. Maksudnya dulu kita itu clear tuh sebenarnya ya. Iya. Dulu kan kita nggak tahu siapa sih oligarki gitu. Nah, sekarang kita udah disuguhkan begitu gitu loh. Dan bagaimana dengan masyarakat yang masih miskin gitu. Iya. Kayak kemarin kita podcast sama mahasiswa Bu, ngomong tadi preman misalkan. Iya, ada OKP Cipayung kita undang terus mereka cerita lah bahwa kita demo kritik Jokowi terus tiba-tiba ada gerombolan preman demo terus membanggakan Pak Jokowi. Jadi kayak di hadap-hadapan gitu. Iya. Sama kayak guru besar kan. Guru besar kan demo terus ada cooling system. Ada rektor yang disuruh ngerekam membanggakan Pak Jokowi gitu kan. Iya. Jadi memang agak carut marut ya. Tapi sayang ya memang masyarakat nggak melek ke situ. Ya itu, karena ya memang kita nggak dikasih pendidikan politik yang cukup kan. Dan justru kita masyarakat yang di bawah ini punya harapan demokrasi lebih baik. Justru berharap ke Mbak Fitri dan teman-teman sebagai pakar hukum tata negara. Ngeri banget tuh harapannya. Pertanyaan tadi Mbak, diam atau lawan? Nah kita kayak perwakilan lah. Jangan berhenti sampai di sini begitu Mbak Fitri kan kira-kira. Kalau enggak ya kebebasan sipil ke depannya malah lebih turun lagi, lebih terancam lagi. Tapi ngelawan kan harus rame-rame. Nah jadi nah, teman-teman juga mesti kita definisikan pengertian lawan itu seperti apa. Jangan lawan yang pakai senjata. Lawan kan bukan berdarah-darah, itu zaman dulu lah. Lawan tuh sekarang banyak caranya kok. Ini saya nggak ngebayangin ya bagaimana capeknya guru-guru besar ini belum kelar urusan pilpres ya kan. Ya, belum kelar urusan pilpres hari ini Erina Gundono ya kan. Ya secara umur ya kan. Iya. Umurnya belum nyampe 27 tahun. Joknya nanti wah ada perkara lagi di MK. Joknya gitu sekarang. Dan menurut Mbak Fitri akan ada potensi begitu lagi tuh. Ada potensi itu selalu ada sih. Simsalabim lagi. Maksud saya bener deh. Hari-hari ini tuh kayaknya apa yang dulu nggak kepikir terus tiba-tiba bisa ada gitu. Jadi kalau itu terjadi saya nggak heran lagi sih. Apa aja bisa terjadi hari-hari ini. Ajaib-ajaib lah gitu. Karena kan undang pilkada batasnya 30 tahun ya. Iya, ada batasnya. Nah, sedangkan Kaisang kan baru 29, 30 di Desember. Ya kan Erina masih 27-an lah. Jadi artinya belum cukup umur lah gitu. Tiba-tiba ada ada lagi bisa di negara ini sekarang yang ajaib-ajaib. Iya benar-benar. Makanya ya nggak heran benar kata Mbak Fitri tadi. Mbak Fitri dengan polemik semua ini kami dari masyarakat, Mbak Fitri masih percaya nggak sih masih ada hukum sosial? Hukum sosial tuh kayak apa? Ya misalkan contoh kalau sudah hukum di sebuah negara itu tidak berjalan dengan baik, social punishment itu akan bergerak sendirinya, people power. Enggak dengan sendirinya sih yang pasti. Pasti butuh untuk dikelola gitu. Jadi aktivisme itu menurut saya bukan sesuatu yang bisa terjadi secara alamiah. Bahwa akan ada timbul rasa perlawanan karena kan kita nih sebenarnya kan manusia dengan akal budi ya. Betul. Jadi misalnya kita secara akal budi yang mendasar kita ini salah nih kayaknya. Tapi kan makanya saya bilang perlu dirawat dan diolah dalam arti mungkin sekarang banyak yang ngomong nih gue tahu nih salah nih gitu. Tapi kan orang-orang yang akal budinya udah bener, kompas moralnya udah bener, juga harus dikasih definisi-definisi bahwa emang itu salah loh. Makanya yuk kita bareng-bareng yuk ngapain. Karena yang saya khawatirkan adalah kalau orang-orang yang kompas moralnya udah bener ini malah jadi frustasi. Karena dia ngelihat no way out gitu. Betul. Cuma marah, cuma sedih sendiri aja lama-lama. Depresi. Dan itu terjadi loh. Saya ke beberapa kampus, saya tuh mendadak jadi guru BP. Zaman sekarang ada nggak sih guru BP? Itu zaman saya banget. Ada ya? Masih ada. Yang tiba-tiba anak-anak muda, Gen Z, anak semester 2 gitu ya, semester 4 datang ke saya. Mereka memang cemas sekali dengan masa depan negara ini. Dan mereka peduli gitu. Tapi pertanyaannya ke saya adalah, gimana ya Mbak kita melakukan sesuatu tuh gimana ya? Soalnya saya juga nggak suka demo misalnya gitu. Saya mau ngomong di media sosial saya takut karena saya dibully udah
gitu. Jadi bingung mau ngapain misalnya. Nah itu yang saya bilang berarti sebenarnya aktivisme itu perlu dikelola lah supaya ada salurannya, karena memang rasa akal budi itu perlu disalurkan ke energi yang positif gitu. Kalau enggak dia akan ke badan dia sendiri aja, makin anak-anak muda nih terutama ya, yang akan jadi sedih sendiri, depresi, aduh masa depan gue nanti gue cari kerja susah nggak ya. Itu kan persoalan-persoalan yang real. Kalau nanti semua lingkungan udah rusak, mau bekerja di mana, investornya juga yang bisa nyogok-nyogok kayak model nepotisme dinasti politik. Kalau itu jadi normal yang baru, kan kita kayak hukum rimba, siapa kuat dia yang menang. Betul. Nah kalau kita kayak bukan siapa-siapa, nggak punya koneksi, nggak punya duit buat nyogok, nggak ada masa depan kan. Anak-anak itu udah mikir kayak gitu sebenarnya, tapi mereka merasa sendirian gitu, nggak tahu gimana mesti bertindak. Nah itu yang buat saya makanya harus disalurkan, diolah gitu. Saya percaya masih banyak warga negara Indonesia yang akal sehatnya masih jalan, cuma mereka nggak punya toolsnya, nggak punya fasilitasnya untuk melakukan sesuatu perombakan gitu. Menurut Mbak Bivitri, semangat persatuan para mahasiswa ini udah cukup solid secara nasional atau masih sendiri-sendiri? Ini kita refleksi kayak kejadian 98 ya Mbak Bivitri, kan cukup solid waktu itu kan, menggulingkan pemerintahan saat itu. Nah mahasiswa sekarang teman-teman menurut Mbak Bivitri mungkin masih agak belum solid ya, karena kan musuhnya nggak cuma satu. Kalau dulu kan musuhnya satu, namanya Soeharto. Kalau sekarang kan masih banyak juga yang, aduh sebenarnya Jokowi bagus loh, mendapat masih cinta lah gitu ya. Dan atau ada yang udah dihack pikirannya ya, sama segala macam tadi. Jadi dia salah nggak ya sebenarnya ya gitu, ragu-ragu. Jadi nggak ada yang mempersatukan dengan kuat gitu. Nah ini makanya kita harus bincangkan terus supaya orang paham bahwa ini memang satu, ini bukan pengalaman Indonesia saja. Di banyak negara lain di dunia yang mendaku demokrasi, sebenarnya memang banyak juga yang udah mulai kayak begini. Dan artinya sebenarnya memang butuh suatu upaya untuk membongkar ini. Gitu. Jadi itu yang harus kita gaungkan terus supaya nanti pikiran-pikiran yang sebenarnya bagus ini bisa jadi solid dan bisa melakukan sesuatu yang sifatnya produktif lah ke depannya buat Indonesia gitu. Berarti upayanya kesimpulannya harus kita terus bergandengan tangan ya Mbak Fitri ya. Iya dong. Upaya-upaya ini kan. Ya dan ya sampai putus lawan terus. Spirit itu. Lawan terus. Ini terakhir Mbak. Jadi karena isi podcast kita di Keadilan itu banyak banget isinya tentang kritik gitu kan. Makanya beberapa orang misalkan ngechat ke saya, hati-hati bos, hati-hati bro, kan? Gitu kan. Ya artinya ancaman itu mungkin aja ada mungkin ya. Nih kita pengen anak muda juga semua melek dan kalaupun misalkan nggak bisa demo ya kita bisa bersosial media dan sebagainya. Benar. Harapannya apa Bu anak-anak muda zaman sekarang nih? Ya terakhir. Jangan takut, itu dulu sih. Jangan takut. You're not alone gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita berjaringan dan kita cerdas untuk mengelola rasa takut, sebenarnya kita akan jadi keberanian yang luar biasa bareng-bareng gitu. Kan kata orang bijak, nggak hanya ketakutan ya, keberanian juga menular. Nah bahwa kita ada rasa takut atau cemas itu wajar. Itu yang bikin kita survive ketimbang dinosaurus kan. Rasa takut itu adalah survival mode-nya manusia gitu. Tapi kita jangan kalah oleh rasa takut itu sehingga kita jadi diem. Nah, itu akan merusak kita sendiri gitu. Tapi rasa takut itu dikelola aja. Misalnya di sosial media tetap kritis, tapi jangan nyebut nama misalnya ya. Sesederhana itu aja, jadi nggak kena undang-undang ITE. Iya kan. Terus tetap bersuara tapi juga dengan pijakan data yang kuat misalnya. Jadi upaya untuk menghajar kita pasti ada. Tapi kita bikin sesuatu yang kalau istilahnya Dandi tuh keren. Dia bilang gini, Dirty Food itu adalah sebuah karya yang bisa membela dirinya sendiri. Ya kan, dalam arti kita buat supaya dia memang kuat. Sampai sekarang kan nggak ada yang bisa bantah isinya. Makanya yang diserang kami. Dilaporin lah. Dan dibilang PKI loh dia dibilangnya.
Jadi karena nggak bisa bantah isinya, itulah model suatu produk yang bisa membela dirinya sendiri gitu. Nah itu kan suatu cara untuk mengelola rasa takut. Kita harus berani untuk melawan. Oke. Luar biasa. Siap. Mbak Fitri, terima kasih banyak atas kehadirannya di Keadilan TV. Ya. Banyak informasi juga pendidikan buat teman-teman Keadilan TV. Betul. Yang ingin nanya, komen segala macam, silakan ketik di kolom komentar. Betul. Dan ingat, dalam konteks pemilu, adil itu penting, jujur itu penting, baru damai. Jadi jangan damai dulu baru jujur adil. Ini yang repot. Soalnya damai tapi nggak jujur, nggak adil. Aduh. Oke, kembali lagi di Keadilan TV di episode berikutnya. Jumpa lagi bersama saya Arif dan Jerry. Iya. Jangan lupa like, komen, dan share. Merdeka.